Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya di sore malam hari ini anak-anak Tuhan? Luar biasa, bisa saya lihat tangan-tangan yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita bersaudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan nama saya Michael Novelino. Ya, ditulisnya Michael Novelino saudara, tetapi banyak orang mengenal saya dengan nama Markus saudara ya. Jadi apapun sebutannya, baik Michael maupun Markus, minumannya tetap air saudara ya. Tadi pagi kejebak saudara ya. Tetap minumnya air. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini saudara, bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Amin. Tuhan pasti mendengar doa kita saudara. Tetapi jadi pertanyaan bagi setiap kita, kapan Tuhan mengabulkannya dan bagaimana Tuhan mengabulkannya? Benar saudara? Ya, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ada doa yang dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan pada saat itu juga secara instan. Ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan menunggu beberapa jam kemudian pada hari yang sama. Ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan beberapa hari kemudian. Ada doa yang dikabulkan Tuhan menunggu waktu yang agak lama. Tetapi ada juga doa yang dikabulkan Tuhan di mana Tuhan mengubah terlebih dahulu doa yang kita minta, biar sesuai dengan kehendaknya, baru Tuhan lakukan. Amin saudara, karena Tuhan mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan. Benar saudara? Amin saudara. Dan Tuhan mengetahui apa yang sangat kita perlukan. Amin. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan saudara pada saat ini dalam Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15, banyak ayat kita akan baca secara bergantian saudara. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15, saya akan bacakan ayat yang ganjil, kemudian Bapak saudara ayat yang genap. Haleluya, 1, 2, 3 dalam hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak saudara, tujuh lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak saudara, ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Amin saudara. Setiap doa yang kita ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan dengar. Amin. Dan kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ibu saudara, ada yang Tuhan larang di dalam hal kita berdoa. Yang pertama ibu saudara, di ayat yang kelima, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, atau dikenal dengan kata muna saudara ya. Jangan berdoa seperti orang yang munafik saudara. Artinya ketika dia di dalam suatu ibadah, dia berbuat sesuatu yang berlebihan supaya dilihat orang lebih rohani. Jadi ada suatu pencitraan, ya pencitraan yang dibungkus dengan rohani supaya orang di sekelilingnya melihat, wah dia lebih rohani. Ya, jadi kalau ketika ya kita di dalam ibadah harus semangat saudara. Ketika di dalam ibadah, bahkan ketika dalam hadirat Tuhan kita bisa meneteskan air mata, kita teteskan air mata.
Ya saudara, tetapi ada sesuatu yang berlebihan, memang Tuhan menjadi hakimnya. Tetapi Tuhan juga memberi kepada kita hikmat bisa menilai saudara ya. Jadi ketika di dalam suatu ibadah ada sesuatu yang berlebihan, ya gerakannya sampai mengganggu kanan kiri depan belakangnya, itu sesuatu yang berlebihan saudara. Ketika ada yang menangis, aduh tangisan dia lebih keras, saya nggak mau kalah, saya menangis lebih keras. Wah seperti itu saudara. Ya orang yang munafik adalah orang yang lain di mulut, lain di hati. Ketika dia di dalam gereja, kelihatannya lebih rohani sekali. Tetapi begitu dia ada di luar dari gereja, kehidupannya tidak sama ketika dia ada di dalam gereja. Ya ketika dia di dalam gereja, malaikat Tuhan tersenyum. Ya tepuk tangan, anak yang baik. Tapi ketika di luar gereja, setan iblis yang tepuk tangan, luar biasa, hebat perbuatannya. Jangan seperti itu saudara, amin. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, kita tetap rohani saudara ya. Jangan di dalam gereja kita rohani, di luar halus saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya puji nama Tuhan. Itu yang pertama saudara, yang Tuhan larang di dalam hal berdoa. Kemudian yang kedua saudara, di ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu apa? Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu bertele-tele saudara? Kalau tela enak ya saudara ya, tela hangat dengan kopi, cuaca hujan itu enak. Tapi kalau bertele-tele apa saudara? Ya? Apa? Ya saudara ya. Orang yang bertele-tele itu ketika dia mendoakan tentang satu hal, tetapi doanya, kata-katanya itu banyak muter kemana-mana. Dia menganggap bahwa ketika dia mengatakan dengan kata yang banyak-banyak, doanya dikabulkan. Itu bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita lebih baik jujur apa adanya di hadapan Tuhan saudara. Amin. Ketika kita punya pergumulan ini, ketika kita punya permasalahan apa, nyatakan langsung ke hadapan Tuhan. Amin. Karena Bapa di surga sudah lebih dulu mengetahui apa yang kita perlukan. Amin. Bahkan sebelum kita datang berdoa, meminta, mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Tetapi kenapa Tuhan masih biarkan kita untuk datang berdoa? Ini saudara ya, kenapa Tuhan masih biarkan kita untuk tetap datang berdoa? Bahkan dia berkata bahwa saudara di dalam ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi walaupun Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, jadi walaupun Tuhan sudah sangat tahu apa yang akan kita ucapkan nanti, tetap Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap datang berdoa kepadanya. Amin. Bahkan Tuhan datang berkata bagi setiap kita supaya kita berdoa fokus sama Tuhan. Arti berbicara tentang kita masuk ke dalam kamar, tutup kamar kita, itu artinya membawa kita supaya kita fokusnya sama Tuhan. Amin saudara, fokusnya sama Tuhan. Seperti seorang papa atau seorang mama yang memiliki anak yang masih kecil, atau memiliki cucu yang masih kecil, atau seorang kakak cece koko memiliki adik yang masih kecil, pastikan kita sangat mengenal gerak-gerik dia. Benar nggak saudara? Ketika dari jauh dia sudah melakukan gerak-gerik seperti ini, kita sudah tahu maunya dia apa. Benar nggak? Ketika seorang anak sudah bergerak seperti ini, kita udah sadar, wah ini anak ini pasti mau minta sesuatu, pasti mau minta jajan seperti itu. Nah, Bapa di surga pun sudah tahu apa yang kita perlukan. Bapa di surga sudah tahu apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Tetapi dia tetap mengharapkan kita supaya datang kepadanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Amin. Yang pertama yang kita pelajari saudara, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk datang dan mencari Tuhan. Ketika kita datang mencari Tuhan dalam setiap pergumulan permasalahan kita, itu menandakan bahwa kita adalah rendah hati. Amin. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang-orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Satu-satunya hanya kepada Tuhan. Satu-satunya hanya kepada Tuhan saudara. Amin. Nah, setiap orang yang mencari datang kepada Tuhan pasti diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu, kebenaran Tuhan dulu, baru semuanya akan ditambahkan. Yang kedua saudara, Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk hidup benar. Doa orang benar
bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat, kuncinya hidup benar. Apa itu benar, saudara? Apa itu hidup benar? Hidup dalam kekudusan. Amin. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan mendengar setiap doa orang benar. Amin. Kemudian yang berikutnya, saudara, Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk yakin dan percaya kepada Dia. Jadi ketika kita datang dan mencari Tuhan, kita hidup benar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Artinya kita sepakat. Katakan sepakat, saudara. Sepakat. Ketika kita bersepakat di hadapan Tuhan, baik secara doa kita ketika kita tutup mata, ketika kita buka mata, kita tetap sepakat bahwa Tuhan pasti mengabulkannya. Dan ketika Bapak Saudara dalam keluarga, mari apapun yang menjadi pergumulan permasalahan di hari-hari ini, tetap bersatu hati, sepakat. Amin. Karena di dalam kesepakatan, di dalam kesatuan, pasti mujizat Tuhan dinyatakan. Amin, Bu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kemudian yang berikutnya, Bu Saudara, ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita datang mencari Tuhan, hidup benar dan kemudian yakin dan percaya, yang keempat yang berikutnya adalah bersuka cita. Katakan bersuka cita, Bu Saudara. Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, bergembira karena Dia, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin, Bu Saudara. Seperti seorang anak, dia yakin kepada papanya, kepada mamanya, ketika dia akan dibelikan sesuatu dan kemudian dia bersuka cita, karena dia percaya pasti dia akan menerimanya. Amin. Nah, oleh karena itu kita belajar, Bu Saudara, bahwa ada doa yang diajarkan Tuhan bagi setiap kita. Doa Bapa kami. Yang pertama, Bapak Saudara, dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Doa ini mengajarkan bahwa Tuhan kita di surga, bahwa Tuhan kita yang punya surga. Jadi jangan khawatir, Bapak Saudara. Amin. Kita pasti mati masuk. Yakin? Ada yang mau lebih dulu? Ya. Ya, Saudara ya. Bapa kami yang di surga. Kemudian dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Jadi kalau datang beribadah kepada Tuhan, ingat Tuhan kita kudus. Amin, Bu Saudara. Oleh karena kita harus datang di dalam kekudusan. Bangsa Israel zaman dulu ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran. Agar apa? Dosa-dosanya diampuni. Agar mereka dilayakkan, mereka kudus, dan mereka bisa masuk dalam beribadah. Dan setiap kita, Bu Saudara, kita bersyukur kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena, Bapak Saudara, mari sama-sama hidup di dalam kekudusan, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Masalahnya banyak orang Kristen hidupnya tidak benar, hidupnya tidak kudus, tetapi selalu banyak meminta kepada Tuhan. Selalu banyak meminta kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak kabulkan, dia jadi stres sendiri. Karena apa? Dia tidak hidup dalam kekudusan. Dan kemudian yang berikutnya yang Tuhan ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Doa yang diajarkan oleh Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Amin, Saudara. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita memaksa kehendak pribadi kita yang harus terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sangat tahu apa yang terbaik bagi setiap hidup kita. Amin, Bu Saudara. Untuk anak-anak muda yang hadir pada saat ini, yang belum punya jodoh, yang belum punya pasangan, Tuhan punya kehendak yang terbaik. Amin. Jangan paksakan dia harus jadi pasangan saya, ya kan? Kalau dia sudah jadi, saya mau minta dia putus Tuhan. Oh, nggak bisa ya. Jangan paksakan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Oma-oma, opa-opa, tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin. Jangan minta jodoh lagi ya. Biar fokus melayani menyembah Tuhan Yesus, Bapak Saudara ya. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Bapak Saudara. Amin. Banyak orang Kristen karena dia memaksakan kehendaknya harus jadi dalam kehidupannya, tetapi dia tidak hidup benar, yang akhirnya banyak orang Kristen menjadi kecewa karena Tuhan, menjadi stres sendiri. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi buat hidup kita. Amin, Bu Saudara. Kalau kita punya hidup mengasihi Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, kita percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik, Bu Saudara. Amin. Karena firman Tuhan berkata bagi setiap kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam
segala hal dalam kehidupan kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan dalam kehidupan kita, mengasihi Dia. Jadi jangan khawatir loh saudara, amin. Kehendak Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kita, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Nah yang berikutnya Tuhan mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan berikanlah kami pada setahun ini makanan kami yang banyak banget, enggak. Tapi hari ini makanan kami yang secukupnya, Bapak Saudara. Masalah kan banyak orang Kristen senangnya itu selalu berlebihan, berlimpah-limpah. Oh Tuhan, besok masuk tahun 2025, saya minta makanan setahun sudah ada, berlimpah-limpah. Karena berlimpah-limpah dengan konsep yang seperti itu, tidak mau mengucap syukur akan secukupnya, akhirnya juga menjadi stres sendiri, Bapak Saudara. Ya, firman Tuhan berkatakan bagi setiap kita, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bapak Saudara hadir di tempat ini, sebelum hadir di tempat ini sudah makan? Ada yang belum? Puasa, Bapak Saudara. Ya, yang makan hari ini 3 kali sehari, biasanya siapa? 3 hari sekali makan. Kalau 5 kali sehari, 5 kali sehari, ada yang 10 kali sehari? Ya saudara, artinya Tuhan selalu pelihara kita, amin. Kita pasti selalu makan, amin saudara. Ya, Tuhan memberikan kita secukupnya dan mengucap syukur dalam segala hal, amin saudara. Yang berikutnya firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti apa kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta diampuni, tetapi juga kita harus melepaskan pengampunan. Ayat 14-15 mengatakan dengan jelas, Bu Saudara, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau kita mau mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita, Bu Saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menghalangi doa-doa kita untuk didengar Tuhan, dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Bapak Saudara yang hadir pada saat ini pernah disakiti? Ya, pernah disakiti? Oh, berarti ini barisan sakit hati Bapak Saudara ya. Pernah disakiti? Sudah mengampuni belum Bapak Saudara? Benar-benar bukan hanya dari lidah bibir, tapi benar-benar dari hati. Ketika kita melihat dia ada di media sosial mukanya, tetap bisa mengucap syukur, ya, tetap bisa mengucap syukur, atau masih ada rasa kesal, saudara? Ah, dia lagi, nggak bener, ya saudara, belum melepaskan pengampunan. Kalau kita sudah melihat mukanya di media sosial, atau mungkin kita mendengar namanya dan kemudian kita tidak ada rasa kesal lagi, kita benar-benar sudah mengampuni. Amin, saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang di dalam hidupnya sehari-hari masih hidup dalam kebencian, masih hidup dalam kepahitan. Waduh, seperti apa itu, saudara? Ya, kan kita kan usia semakin bertambah, ya, saudara ya. Usia semakin tua, mungkin keriput masih ada. Ditambah lagi hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan. Aduh, seperti apa mukanya? Berlipat-lipat, saudara. Ya kan? Lihat kucing, ingat dia. Lihat binatang piaraan, guguk, ingat dia lagi. Aduh, makan kue kiateng, makan kue cap, ingat dia. Aduh, saudara. Lepaskan pengampunan, saudara. Amin. Supaya apa? Doa-doa kita tidak terhalang. Amin. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Amin, saudara. Mau mengampuni dengan sungguh-sungguh? Amin. Boleh berikan salam kanan kirinya, katakan mari kita mengampuni. Walaupun sakit, masih disimpan itu artinya. Walaupun sakit itu masih disimpan berarti. Kita harus lepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh.
Amin. Supaya doa-doa kita tidak terhalang Bapak Saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Amin Saudara, karena ketika kita mengampuni orang, sebetulnya bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Betul loh saudara, buat kebaikan kita sendiri, supaya hati kita, supaya pikiran kita ada kelegaan, ada ketenangan. Dan terlebih lagi supaya doa-doa kita itu enggak terhalang. Dia bisa hidup-hidup enak karena udah nyakitin kita, masa doa kita terhalang juga. Benar loh saudara? Iya, mari menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang berikutnya Tuhan mengajarkan kita, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita anak-anak Tuhan suka kita berdoa seperti ini. Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen yang ingin masuk dalam pencobaan. Karena tergoda, dia sendiri yang ingin masuk dalam pencobaan. Dia sendiri yang ingin membuat masalah itu. Ya Bapak-bapak, kalau terima pesan secara rahasia ya dari Instagram di DM atau melalui Facebook Messengers, ada gambar wanita, ya jangan dibalas. Atau boleh membalasnya dengan istri. Karena ibu-ibu itu adalah intel terkuat Bapak Saudara ya. Ya walaupun tidak dikasih tahu, tapi sinyalnya kuat, ada di mana-mana. Jadi lebih baik daripada terjadi perang, beritahu saja ya saudara ya. Ya jangan masuk ke dalam pencobaan. Itu doa setiap kita. Jangan membawa kami masuk dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Kalau kita sudah tahu ini pencobaan, kita sudah tahu ini adalah sesuatu yang jahat, jangan tergoda untuk masuk di dalamnya. Amin Bapak Saudara. Dan kemudian doa yang terakhir ditutup, yaitu karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap yang kita minta, setiap yang kita percaya, kita menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan bahwa dialah yang punya surga. Amin. Dialah yang punya kuasa dan dialah yang punya kemuliaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang tim worship. Saya simpulkan buat saudara, mari bersama-sama setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mendengar doa kita, amin. Namun Tuhan mengajarkan kita ada dua hal yang dilarang di dalam doa kita. Jangan seperti orang yang munafik dan jangan bertele-tele. Jadi seperti apa adanya saudara, katakan semuanya kepada Tuhan dari dalam hati kita. Karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Dia mengetahui yang terbaik bagi setiap hidup kita. Bahkan sebelum kita ucapkan kepadanya, Tuhan sudah tahu isi doa kita. Mari saudara, setiap kita apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, pergumulan permasalahan kita, mari dengan apa adanya kita mau katakan di hadapan Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan Tuhan mengajarkan bagi setiap kita datang kepada Tuhan di dalam kekudusan. Datang kepada Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, amin. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik itu yang jadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersyukur secukupnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada hari ini, pada esok hari dan selama-lamanya Bapak Saudara. Dan juga kita mau mengampuni kesalahan orang supaya doa-doa kita tidak terhalang. Dan juga mari bersama-sama kita mau bentengi diri kita. Kita jangan mau masuk dalam pencobaan, kita jangan mau melakukan yang jahat. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita dudukkan hati kita pada saat ini, Bapak Saudara.